Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian yang Waalaikumsalam. berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan sehat. Kita melanjutkan di sesi atau hari yang ketiga ini pelatihan kita memasuki materi yang disebut dengan modul ajar. Namun sebelumnya memulai ada dua pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak sekalian berkaitan dengan keterkaitan materi atau pemahaman materi yang akan datang. Coba nomor satu, apa yang Bapak Ibu persiapkan sebelum mulai pembelajaran? Barangkali Tono duluan, monggo. Persiapan yang harus dilakukan adalah yang utama adalah berdoa, kemudian yang kedua mengkondisikan suasana kelas atau suasana lapangan atau suasana ruang praktek. Oke, terima kasih. Pak Niko persiapannya seperti apa? Kurang lebih sama seperti Pak Tono, menyiapkan peralatan pelatihan yang akan disiapkan pada saat pembelajaran, mengkondisikan lapangan, dan berusaha siswa mengarah menuju ke lapangan. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan kedua, seberapa penting persiapan itu dilakukan? Pak Niko, barangkali bisa memulai. Sangat penting, Pak, karena dengan persiapan kita bisa menjalankan proses itu dengan baik. Oke. Pak Martono, seberapa penting Bapak lakukan persiapan itu? Oh, jelas sangat penting. Persiapan menentukan keberhasilan proses belajar. Oke, terima kasih. Itulah pentingnya persiapan. Maka dari itu, mari kita belajar bersama tentang persiapan yang akan digunakan untuk mengajar, yaitu modul ajar. Ya, modul ajar. Bisa dilihat di dalam layar bahwa modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Di modul Bapak-Bapak sekalian sudah ada bahan yang kami sampaikan ini. Bisa dilihat pada layar berikutnya bahwa modul ajar atau persiapan saat kita akan mengajar terdiri dari beberapa komponen, Ibu Bapak sekalian. Coba dilihat di dalam layar, ada komponen modul ajar terdiri dari satu informasi umum, komponen inti maupun lampiran. Dari komponen-komponen ini perlu ada yang dicermati atau disampaikan, atau dipertanyakan, atau dipernyataan. Monggo, silakan. Mungkin dari Pak Martono atau Pak Niko. Mungkin bisa dijelaskan hubungan antara komponen inti dan informasi umum. Oke, terima kasih. Jadi komponen inti ada informasi umum. Kalau komponen inti itu adalah inti dari pembelajaran itu, artinya saat kita memberikan pembelajaran, sedangkan informasi umum adalah bersisi tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan kondisi pembelajar saat itu. Salah satunya adalah identitas sekolah, kompetensi siswa awal, bagaimana siswa kompetensi sebelumnya, profil Pancasila yang kita dambakan, apa yang mereka sudah peroleh dan apa yang kita harapkan dari proses Pancasila, terus surplus yang kita penuhi, yang kita harapkan, terus target peserta didik itu nantinya apa. Yang terakhir adalah moda pembelajaran. Kita pembelajarannya adalah pakai daring. Sedangkan untuk komponen inti bisa dilihat di situ adalah sudah mengarah kepada inti dari proses pembelajaran itu terdiri dari tujuan sampai dengan refleksi pada peserta didik dan guru. Saya kira itu. Barangkali Pak Niko bisa menambahkan atau punya pendapat? Saya rasa itu sudah cukup, Pak Jupri, sudah menggambarkan antara informasi umum dengan kompetensi inti tadi. Oke, ya terima kasih ya. Jadi itu intinya antara informasi umum, komponen inti, dan lampiran itu satu keterkaitan, tidak terpisah, tapi dibagi menjadi tiga karena pada komponen inti itu merupakan inti dari tugas kita untuk menyampaikan sebuah pengalaman belajar bagi peserta didik setelah pada informasi umum itu sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya kira masalah komponen modul ajar sudah Bapak Ibu mengerti. Untuk itu, mari kita bersama-sama seperti yang ada di lembar kerja, karena kita sudah sepaham tentang modul ajar, maka tolong di lembar kerja yang sudah tersedia itu, Bapak bisa membuat satu contoh modul ajar dengan bisa memilih. Ya, silahkan milih fasenya, saya tentukan adalah
fase F kelas 11, terus elemennya adalah monggo bisa dilihat seperti yang ada pada template yang sudah ada di lembar kerja Bapak Ibu sekalian. Oke, Ibu Bapak sekalian, Bapak Ibu sudah mampu atau bisa mencoba untuk membuat modul ajar. Untuk itu, untuk kesepahaman kita, pengalaman yang pertama ini tentang pembuatan modul ajar. Berkaitan dengan itu, coba bisa pengalaman Bapak Ibu sekalian di dalam membuat modul ajar. Ada 3 pertanyaan, sejauh mana pemahaman saudara terhadap pembuatan modul ajar, apa yang menjadi kendala, dan apa tantangan yang saudara saat membuat modul ajar. Monggo, silahkan salah satu atau bergantian, Pak Martono dulu atau Pak Niko. Pemahaman tentang pembuatan modul ajar sejauh ini yang saya pahami adalah bahwa pembuatan modul ajar ini memiliki 3 komponen tadi, Pak. Jadi informasi, kompetisi intinya, serta lampiran, yang dimana dari ketiga itu saling ada keterkaitan agar pembuatan modul dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang kita dapatkan. Mungkin kendala atau pembuatan modul ajar ini adalah, oke, saya lanjut aja Pak Jubri ya. Lanjut silakan. Kendalanya mungkin yaitu dari segi penyusunannya mungkin lebih rapi lagi, mungkin lebih bagus lagi, lebih efektif lagi. Sedangkan tantangannya yaitu kurang lebih sama seperti kendala yang saya alami. Mungkin lebih ada masukan dari Pak Martono. Baik, pemahaman saya yang disebut dengan modul ajar adalah outline ya, atau pedoman untuk mengajar sehingga kita selalu on the track, tidak menyimpang. Kemudian kendalanya adalah kita butuh waktu terlalu banyak untuk membuat, sehingga perlu kesabaran, perlu ketelitian. Sedangkan tantangannya adalah modul ajar harus mencakup atau memuat segala macam materi pelajaran. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk para peserta. Memang itulah yang kita harapkan. Namun jangan kecil hati, Bapak sudah bisa membuat modul ajar. Terus semangat. Harapan kita nanti semakin lama, semakin sempurna, semakin baik, sehingga dengan modul ajar itu bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Terima kasih, sampai bertemu pada sesi selanjutnya yang akan dilaksanakan besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.